Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Mauludin, salah satu pengajar mata pelajaran PKM. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila berasal dari dua suku kata. Yang pertama, panca yang berartikan lima, dan yang kedua sila yang berartikan asas. Sudah kita ketahui bahwasannya Pancasila adalah sebuah ideologi, sebuah dasar negara, pandangan hidup seluruh bangsa, bahkan sudah ditetapkan, sudah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia pada saat itu. Pancasila dilahirkan pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dan Pancasila ditetapkan pertama kali sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Namun ketika Pancasila dilahirkan, mendapatkan sanggahan, mendapatkan penolakan, bahkan mendapatkan pemberontakan. Pancasila berjalan melalui beberapa masa. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila mendapatkan ujian. Pancasila mendapatkan sebuah penolakan, bahkan bisa dikatakan pemberontakan. Pada masa pemberontakan pertama terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948. Pada saat itu pemberontakan diawali dengan sebuah ancaman dari salah satu partai, yaitu Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso. Tidak lain dan tidak bukan, mereka menginginkan atau mengubah dasar negara yang awalnya sudah disepakati oleh seluruh bangsa dengan dasar negara yang mereka inginkan. Yang kedua, pemberontakan datang dari Darul Islam. Dan yang ketiga, pemberontakan datang dari RMS atau Republik Maluku Selatan. Setelah berjalan beberapa tahun, mulai dari tahun 1945 sampai 1959, periode awal kemerdekaan masuk ke dalam masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama berlangsung kurang lebih dari tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini dikenal dengan masa periode demokrasi terpimpin, yang mana demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintah negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis. Gerakan separatis menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta konstitusi yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Walaupun konstitusi negara sudah kembali kepada
Undang-Undang NRI tahun 1945. Namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang NRI tahun 1945. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya sebagai berikut: Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tak terbatas. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 garis miring 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang berdasarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta ditingkatkan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tahun 30 September 1965 yang dipimpin oleh DNI. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara komunis serta menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan. Setelah Orde Lama berlangsung, masuklah kepada masa Orde Baru. Setelah berjalan begitu lama, periode lama berganti kepada masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapatkan tamparan yang keras ketika terjadi peristiwa 30 September tahun 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau kita sebut PKI. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkan. PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya yang dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pemimpin besar resolusi, sebagai pemimpin besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti, sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan presiden kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 pada tanggal 20 Februari tahun 1967. Berpindah kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewa tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam TAP MPRS nomor 1967 MPRS, yakni mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal dengan sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah
untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Mungkin sekian materi yang bisa disampaikan mengenai tahapan-tahapan Pancasila dari masa ke masa. Mulai dari masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.